warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Suryani dari BKI 5 Stambuk 2018. Kali ini saya akan membahas tentang mazhab konseling psikodinamika. Jangan lupa ditonton. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang mazhab konseling psikodinamika. Nah, dengar kata psikodinamika, pastinya kalian tahu dong siapa itu Sigmund Freud. Oke, baik, saya akan menjelaskan siapa itu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada 6 Mei tahun 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Nah, dan pada saat itu beliau bertepatan pada umur 83 tahun. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikodinamika dalam bidang ilmu psikologi. Nah, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu kesadaran, sadar, dan tak sadar. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud itu pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Nah, psikodinamika menurut Freud itu adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Teori ini menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu id, ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan yang mendasar dari mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Yang kedua itu ada ego, mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Kemudian yang ketiga itu superego. Superego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Nah, menurut Freud, salah satu orang yang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dalam konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Beberapa mekanisme pertahanan diri yang pertama itu ada repression yang disebut dengan penekanan. Yang berkenaan dengan penekanan adalah dorongan hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Kemudian ada regression, yaitu kemunduran, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya. Kemudian ada sublimation, menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Kemudian ada displacement atau penggantian, yaitu mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskan kepada objek yang orang lain. Misalnya itu seorang anak yang marah pada temannya, kemudian melampiaskan perasaannya itu pada hewan peliharaannya, misalnya itu kucing, anjing, atau tikus, seperti itu. Kemudian ada reaction formation, yaitu pembentukan reaksi. Bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaan untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Contohnya itu seseorang yang menyukai orang lain tapi justru tidak memperlihatkan perilakunya seolah-olah membenci. Kata sederhananya itu menyukai orang lain tapi tidak menunjukkan apa isi hatinya, seperti itu. Nah, selain mekanisme pertahanan diri, Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Freud berpikir bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara-cara mengatasi konflik antara sumber-sumber kenikmatan oral, anal, dan kemudian alat kelamin, serta tuntutan-tuntutan realitas. Bila konflik ini tidak diatasi, seorang individu dapat mengalami perasaan yang mendalam pada tahap perkembangan psikoseksual tertentu, atau akan ada namanya itu seperti gangguan
gitu, seperti itu. Nah, adapun tahap perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud adalah yang pertama, tahap oral ialah tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan dalam bulan pertama kehidupan. Yang kedua itu ada namanya anal, ialah tahap yang berlangsung antara usia 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, kemudian yang ketiga yang sering disebut dengan tahap falik, ialah tahap yang berlangsung antara usia 3 sampai dengan 6 tahun. Dan yang keempat, tahap laten, ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira itu usia 6 tahun dan masa pubertas. Nah, anak menekankan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektualnya. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak tersebut dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap falik yang sangat menekan. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, yaitu tahap genital, ialah tahap yang berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada